kasus Bonang yang satu RT satu RW itu kena dok, itu sebetulnya dari aktivitas apa itu dok? Sebenarnya di Bojongnangka tuh sudah bagus penanganannya. Iya. Jadi penanganannya baik dari camat, dari lurah, RT RW sudah bagus. Iya. Akhirnya mereka zero waktu itu, nol Udah kasus nol. di COVID di sana dengan kegiatan Kampung Tangguh Jaya itu. Cuma yang disayangkan memang Bismillah, Ulu Alba Podcast. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selamat datang Dr. Hendra Makasih Pak di Haji. Ulu Albab Podcast. Sampai jumpa juga subscriber masyarakat dan khususnya keluarga besar Ulu Albab di Ulu Albab Podcast. Hari ini alhamdulillah kami tayang kembali. Semoga tayangan hari ini dok membawakan maslahat dan manfaat untuk semuanya. Amin, termasuk untuk kita dan siapapun ya. Amin ya Rabbal. Sebelum kita mulai dokter izin supaya masyarakat halayak ini mengenal kan tidak kenal tidak sayang dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti ada bertanya itu siapa, dari mana, tugas di mana dan lain sebagainya. Kami persilakan dokter untuk memperkenalkan ya, lahir di mana dan lain sebagainya, tinggal di mana, tugas di mana dan mangga silakan dokter. Terima kasih Pak Haji. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. semuanya, para viewer yang melihat tayangan ini. Iya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Dr. Hendra Tarmizi. Iya, iya. Saya tamatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang. Kemudian juga saat ini saya juga tinggal di Islamic Village, Iya. Klaster Munawaroh, yang mudah-mudahan dekat juga dengan Pak Haji. Dekat ini tempatnya. satu atap lah Satu Islamik atap. ya dok ya. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian juga pertama kali saya bertugas ada di beberapa puskesmas gitu ya, puskesmas Keronjo, puskesmas Mekar Baru, puskesmas Kresek, Sekitar Kabupaten Tangerang. Tangerang ya, Iya. puskesmas Kosambi, dan terakhir saya ditugaskan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Kemudian juga di gugus tugasnya saya juga sebagai juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Tangerang. Baik, dokter, biasa kita ketemukan kalau dengan sahabat-sahabat dinas kesehatan itu mau vaksin dan lain sebagainya. Dan waktu itu juga memang seperti itu ya dok. Iya, ya? betul, Kita Pak Haji. ketemu pas mau vaksin, calon jamaah Calon haji, jemaah haji, pemeriksaan kesehatan. pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Dokter, kita langsung saja ya dok ya. Iya. Selamat datang di Ulu Albab Podcast. Dokter, bagaimana dengan kondisi Tangerang sekarang sehubungan dengan titik tugas dokter juga di bidang pengendalian penyakit menular. Nah sementara sekarang ini udah penyakit yang menularnya luar biasa. Walaupun Indonesia sekarang sudah menurun dibanding dengan India yang sedang naik ya dokter ya. Nah gimana pengalaman dan cara penanganannya ya dokter? Iya, terima kasih Pak Haji. Memang salah satu tugas kita memang adalah pencegahan pengendalian penyakit termasuk COVID ini. Iya. 19 ini yang pada tahun 2019 memang berasal dari Wuhan itu. Iya, Pada saat itu di tahun 2020 nih kita yang mulai agak sedikit kerepotan di bulan April ke atas. April, Sudah mulai kerepotan di Kabupaten Tangerang, sudah ada kasus. Iya. Dan kemudian juga karena masih baru semuanya pada gagap. Iya, Akhirnya kita semuanya berusaha, semuanya pemerintah daerah, tenaga kesehatan semuanya berusaha menata baik puskesmas ataupun rumah sakit, betul. menata diri sehingga bisa menghadapi pandemi COVID ini gitu. Iya. Dan luar biasa ya dok, ini biaya besar, Benar Pak. dampaknya besar. Betul. Dok, di masyarakat itu ada yang kayak nggak sinkron gitu. Program pemerintah mencegah penularan. Terkadang ada masyarakat juga yang nggak mau tahu gitu kan. Di sela-sela nggak mau tahu, nggak mau pakai masker. Dan malah ada juga yang berpikir lah ngapain takut sama corona, takut sama Allah katanya gitu. Iya. Nah, sehubungan dengan itu saya mau nanya dok, di Tangerang kan ada kasus ya dok ya, Iya. yang satu RT, satu RW positif di Bonang, gimana itu dok? Iya, emang benar kita kasus-kasus seperti itu banyak. Jadi memang Iya.
ada sebagian orang yang menganggap corona itu tidak ada gitu. Iya. Corona itu tidak ada, jadi beranggapan bahwa kita biasa saja, itu hanya rekayasa segala macam. Padahal kan kita dari tim kesehatan, dari pemerintah Kabupaten Tangerang sampai dari Pak Bupati sampai ke camat, ke bawahnya sampai RT RW selalu mengingatkan gitu tentang bahaya COVID-19 ini gitu. Jadi angka kematian kita sekarang sudah yang meninggal aja karena COVID kita sudah 220 orang. Kabupaten Tangerang saja gitu 220 orang. orang. Dengan kasus yang positif kita sudah 10.200-an orang yang Itu sudah termasuk kasus saya di positif. dalamnya, Ya, Dok. termasuk Pak Haji itu ya. Iya. Jadi gelar Pak Haji itu LC. Lulus COVID. Lulusan COVID gitu. Jadi memang di Kabupaten Tangerang seperti itu kondisinya, walaupun angka kesembuhan kita masih bagus 95%. Jadi kita pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Satgas COVID tidak bosan-bosan mengingatkan masyarakat tentang bahayanya COVID-19 itu. Mungkin kalau untuk orang yang tidak memiliki komorbid atau penyakit penyerta nggak masalah. Tapi begitu dia mengenai orang yang memiliki penyakit penyerta seperti penyakit jantung, gula darah, kemudian juga ginjal, kanker, itu bermasalah. Sangat bermasalah. Bisa menimbulkan kematian gitu. Seperti betul. itu yang selalu kita ingatkan kepada masyarakat. Iya. Jadi gini, Dok, memang saya merasakan tadi kan biasa-biasa aja. 27 bulan Februari kami pulang umroh, Dok. Nggak tahunya di 27 itu kan jamaah numpuk di Bandara Soekarno-Hatta. Yang mau berangkat tidak boleh berangkat. Yang sudah sampai Jeddah dipulangkan kembali. Yang dari Mekah nggak bisa pulang. Untung kami bisa pulang. Itu dan hari itulah hari lockdown pertama. Saudi memberlakukan tidak ada penerbangan, dikembalikan, tidak ada warga yang lain masuk ke Saudi dan dari tanggal 27 bulan Februari 2020 itu. Dampaknya ke haji, dokter. Iya, betul. 1 tahun nggak ada umroh, 2020 nggak ada haji. Nah, bagaimana ini dampak tentang gejala sosial masyarakat nih, Dok, nanti dengan pengaruh-pengaruh yang luar biasa? Karena yang saya rasakan ketika kena itu, kalau penyakitnya nggak terlalu parah lah, Dok, hanya engap. Tapi yang paling parah itu dampak psikologis. Bagaimana di lingkungan, bagaimana dengan tetangga dan lain sebagainya gitu, Dok. Mangga. Iya, emang salah satu dampak dari penyakit COVID-19 di masyarakat tuh masalah diskriminasi, Pak Haji. Betul. Jadi masyarakat itu, kalau di masyarakat kita lah umumnya, walaupun sekarang sudah mulai berkurang, begitu ada tetangga yang kena itu seakan-akan itu penyakit aib yang benar-benar harus dijauhi gitu, seperti itu. Iya. Padahal sebenarnya kalau kita kena nih satu rumah, tetangga sekitarnya, tetangga sebelahnya nggak akan ketularan, karena penularan COVID itu hanya 3 cara. Yang pertama yang pertama droplet tuh muncrat. Kalau kita ngomong tuh kita muncrat keluar percikan air, itu namanya droplet. Kalau kita sudah pakai masker, insya Allah aman. Makanya ini sangat penting. Iya, sangat penting. Punten, dokter, droplet. Yang pertama kan masker. Iya. Masker seperti apa yang paling pas untuk, karena berbagai masker. Bahkan para orang-orang yang punya jiwa entrepreneur berlomba-lomba bikin masker. Iya, betul. Apakah masker seperti ini kah, ataukah masker yang dari kain kah? Karena sekarang ada berbagai instansi bikin masker pakai merek instansinya masing-masing itu, dokter. Seperti apa tuh yang pas? Untuk masker, kalau kita yang sehat diperbolehkan masih tetap pakai masker kain tapi yang 3 lapis. Yang 3 lapis. Kalau yang seperti ini lebih bagus lagi, ini masker bedah. Masker bedah malah lebih dianjurkan. Cuma dulu waktu awal-awal kasus kita tidak menganjurkan karena tenaga kesehatan kekurangan masker bedah. Jadi masyarakat cukup pakai masker kain. Tapi kalau sekarang masyarakat yang mau pakai masker kain 3 lapis dipersilakan, mau pakai masker bedah juga diperbolehkan. Gitu. Tapi yang sesuai standar malah ini ya? Iya, betul. Karena ini memang udah ini memang dipakai di rumah sakit. Masker bedah namanya. Satu drop plate. Yang kedua, Dok? Yang kedua kontak erat. Nah, jadi kontak erat itu artinya jika misalnya kita batuk, kemudian pas waktu batuk kita megang tangan, artinya di tangan kita ini sudah ada virusnya. Begitu kita pegang meja, virusnya nempel di meja. Begitu ada orang lain datang megang meja, dia akan kena juga. Pindah, tapi dia belum ketularan. Ketularannya kalau dia sudah pegang mulut, hidung atau mata lagi. Baru orang itu akan ketularan. Berarti makanya ada di antara prokes itu adalah cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Karena ketika virus itu di tangan,
tidak otomatis menular. Bukan. Masih ada kesempatan dihilangkan, Dibersihkan. dimatikan dengan cuci tangan atau hand sanitizer. Betul, Pak. Berarti media penularan itu lewat cairan-cairan yang ada di kita. Di mulut atau di hidung. Mulut atau hidung. 2. Yang ketiga, Dok? Yang ketiga melalui udara. Udara. Di udara itu bisa terjadi kalau kita di suatu ruangan yang ber-AC, Iya. tidak ada ventilasi dan tidak dibuka udara, itu begitu ada satu orang yang bersin, nah itu Melayang-layang. melayang di udara dan jika terhirup bisa akan menularkan juga kepada orang yang menghirupnya. Masya Allah gitu ya. Kalau di makanan mah enggak ya, Dok? Makanan itu masih belum dapat dipertanggungjawabkan apakah itu penularan melalui. Misalkan gini, ini kan Ramadan ya. Iya. Ini Ramadan, kan banyak yang menjajakan makanan pinggir jalan. Iya, Misalkan seorang yang positif kan tidak terindikasi, tidak ketahuan. Dia beli gorengan misalkan. Gorengan, dia pegang yang ini, akhirnya beli yang ini. Ada kesempatan nempel nggak di sini yang dipegang nggak jadi dibeli, Dok? Tetap bisa ada kesempatan. Cuma nanti penularannya itu yang masih secara umum yang diakui hanya 3 tadi. Hanya 3 Melalui tadi. makanan tuh sangat kecil kemungkinannya. Oh. Dok, apa betul sekarang udah bermutasi itu COVID itu, Dok? Memang ada beberapa kita dapat surat dari Kementerian Kesehatan sudah Iya. ada strain baru. Kemarin malah ada di Kabupaten Tangerang kita sudah ada strain lagi kita selidiki ada strain UK yang dari Inggris ya. Udah ada yang Dari kena, Dok? Inggris sudah ada yang kena tapi kita masih sudah kita ambil sampelnya kita kirim ke Litbangkes Kementerian Kesehatan untuk diperiksa lebih lanjut apakah memang benar itu memang strain yang dari UK atau enggak gitu. Masya Allah. Dok, kita belok dulu, Dok. Ya, silakan. Karena bicara COVID terlalu tegang. Takut dan menakutkan, tapi ini penting juga Ya. buat edukasi ke masyarakat. Tetap Dok, saya mau nanya, bagaimana pengalaman berhaji itu, Dok? Ketika dokter jadi tim kesehatan jamaah haji Kabupaten Tangerang. Luar biasa, gimana, Dok? kalau saya waktu 2019 tuh pengalaman berhaji itu seru. Seru ya. Seru. Seru, nikmat. Karena kita melayani jamaah. Betul. Jadi karena memang diniatkan dari awal tuh kita melayani jamaah yang akan berhaji gitu. Jadi bukan niat kita berhaji, bukan, Betul. tapi melayani jamaah. Kalau secara apa namanya? Secara niat kalau seorang yang kita niatkan berhajinya mabrur mudah-mudahan ikut ke kita gitu. Betul. Seperti itu Pak Haji. Dan itu ganda. Iya, benar. Ganda dalam artian satu niat melayani, Iya. berhaji udah Sudah pasti, pasti. udah Ah, pasti iya. berhaji Ah, iya. gitu Ah. kan. Sendiri apa sama ibu waktu itu, Dok? Enggak sendiri kalau petugas kita sendiri. Sendiri ya, Masya Allah. Dok, ada pengalaman khusus nggak waktu berhaji itu? Atau doa-doa yang karena begini, pentingnya pembicaraan tentang haji. Ada misalkan seseorang dia pengen berhaji, dia nggak jadi, daftar juga takut karena ketika ngobrol dengan temennya berhaji, pokoknya jangan haji. Saya juga kapok. Kenapa? Di sana begini, akhirnya takut gitu kan. Nah, ada nggak pengalaman khusus, Dok? Kalau yang untuk itu dari jamaah mungkin ada ya jamaah Iya. itu yang mereka memang dari awal memang sudah meniatkan untuk haji gitu Iya. untuk haji tapi waktu itu dia juga tidak memiliki ekonomi lah kemampuan ekonomi mereka ingin haji tetap berdoa dia. Iya. Tahu-tahu memang ada yang ngajak mereka untuk haji gitu. Nah, Jadi itu. tanpa ada biaya sama sekali gitu. Itu tuh memang doa-doa mereka tuh dijabah di sana gitu. Jadi gini, Dok, memang saya suka sampaikan apakah di tausiah di Walimatus Safar atau di manasik dan lain sebagainya atau di obrolan bahwa haji itu bukan urusan ekonomi, Dok. Bukan. Kalau haji urusan ekonomi, nah haji itu semua orang kaya wafatnya udah haji semua dong. Haji semua. Tapi haji itu adalah miliknya orang yang bersikap. Jadi kurang pas ketika orang ditanya, kapan Bapak berhaji? Oh, niat sih udah dari dulu. Niat doang nggak selesai. Kami banyak pengalaman jamaah-jamaah yang secara logika nggak mungkin berangkat haji. Ada tukang ojek, dia orang Kelapa II, orang dia ngojek. Habis ngojek dia buka tabungan di pintunya dibolongin, sebagian kecil dimasukin. Tahu-tahu dia lagi tidur ada duit, agak nongol begitu, dimasukin begitu dibongkar, cukup buat haji. Malah dia pengen bawa istrinya, hanya istrinya nggak mau. Jadi kata Rasulullah begini, barang siapa yang niat untuk haji dan atau umroh, niatnya ikhlas, terus dia merealisasikan niatnya dengan menyisihkan sebagian kecil dari hartanya, malaikat Mikail akan mempermudah untuk rezeki dan untuk keberangkatan hajinya. Masya Allah. Ada marbot berangkat karena dia pernah menyisihkan tuh. Ada orang kaya wafat nggak berangkat karena nggak disikapi.
Itu apa hadis tentang motivasinya. Ada juga yang lain, barang siapa yang waktunya ada, barang siapa yang badannya sehat, barang siapa yang rezekinya ada. Saya kira semua orang punya itu. Iya. Terus dia nggak terbersit untuk melaksanakan ibadah haji, nggak pernah terbersit. Nggak kepikir lah untuk haji. Maka ketika malaikat wafat itu datang, malaikat maut itu datang, haruskah saya eksekusi engkau dalam status Yahudi atau Nasrani? Nah, terus timbul pertanyaan, bagaimana kalau seseorang udah nabung, punya uang 1 juta, disisihkan 100.000 di celengan, terus sebelum berangkat beliau wafat. Ya. Nah, kalau itu gugur kewajiban kan begitu ya, Dok Iya. ya. Waktu hajian belum ada Covid ya, Dok ya? Iya, betul Pak Haji. Belum ya. Dok, pengalaman waktu ngelola jamaah haji, di sana kan cuaca panas, kemauan ibadah keras. Terkadang banyak juga yang kemauannya tinggi, fisiknya nggak ngedukung, usianya nggak ngedukung. Penyakit apa, Dok, yang paling banyak dialami oleh jamaah haji ketika di Saudi itu, Dok? Sebenarnya sih Pak Haji, waktu di haji itu sebenarnya prinsipnya hanya cairan Pak Haji. Jadi Cairan. karena memang cairan itu yang harus kita lengkapi. Makanya sih di sana tuh saya selalu bawa Oralit tuh Pak Haji. Bawa Oralit, jadi cairan bisa dengan mineralnya. Jadi jamaah itu saya rewelin tuh setiap 15 menit minum, 15 menit minum. Nah, biasanya yang jamaah yang rajin mengikuti anjuran kita itu biasanya tuh nggak ada kendala gitu. Yang berkendala itu begitu dia cairan kurang, penyakit penyertanya akan timbul Pak Haji. Sama seperti COVID ini. Jadi kalau di sana penyakit penyerta itu timbul karena dehidrasi, kekurangan cairan. Jadi yang penyakit gula darahnya dulu yang terkontrol, begitu dia kekurangan cairan tuh jadi tidak terkontrol. Akan bangkit lagi. Iya, Nah, jadi ini catatan nih buat calon jamaah haji, siapapun yang berangkat haji, kuncinya satu, minum. Iya. Saya selalu tuh, Dok, jamaah tuh maka di tas ulul albab di sampingnya ada tempat Iya, air tuh. betul ya. 4 botol. Semprotan juga. Semprotan juga ada. Ketika kita bawa bendera mau lontar jumroh selalu teriakin minum Iya. minum semuanya. Dan jamaah di sana itu minum aja harus disuruh, Dok. Iya betul Pak Haji. Minum aja harus dikomando kan begitu. Masya Allah. Kenapa? Karena lupa dengan semangat, lupa dengan istirahat, lupa karena semangat. Subhanallah 2019 ya, Dok ya. Iya, Pak. Waktu itu maktabnya di Jarwal. Ya. Di Jarwal. Dok punten, Kelapa II ini kan zona merah. Banten itu Tangerang itu Kelapa II, dan saya lihat bagaimana Bu Camat sampai di jalan pegang speaker dan mengendalikan COVID ini untuk warganya. Nah, sementara di sisi lain warga sendiri ada yang nggak mau tahu kan begitu. Nah, sehingga dari zona merah itu muncullah Kampung Jaya. Program Kampung Jaya itu apa, Dok? Kampung Tangguh Jaya. Kampung ya. Tangguh Jaya. Sebenarnya Kampung Tangguh Jaya itu programnya itu diinisiasi juga oleh Polres ya, atau Polres, itu kepolisian kerjasama ya. dengan Pemda untuk meningkatkan, sebenarnya di Kampung Tangguh tuh sama yang dibilang Pak Haji, meningkatkan kewaspadaan masyarakat Kewaspadaan untuk itu COVID-19. intinya ya. Kemudian juga menghilangkan diskriminasi tadi yang seperti dibilangkan. Iya. Jadi begitu ada kasus, silahkan orang itu beristirahat di rumahnya boleh, atau disediakan oleh RT RW-nya rumah singgah. Di sana dilakukan isolasi agar tidak menularkan ke orang lain. Kemudian disediakan makanan segala macam untuk yang sakit sehingga dia tidak keluar kemana-mana. Itu prinsip Kampung Tangguh itu. Jadi programnya itu adalah menyiapkan rumah isolasi, Rumah begitu, Dok? isolasi, kemudian juga kalaupun nggak ada rumah isolasi, mempersiapkan sebenarnya pengetahuan masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu begitu ada salah satu warga yang terkena bikin ribut yang tidak perlu. Padahal kan sebenarnya tidak diperlukan sebenarnya pernyataan-pernyataan yang aneh-aneh. Cukup mereka itu di rumah diisolasi sekeluarga, tidak boleh kemana-mana. Masyarakat membantu membawa makanan untuk mereka. Karena itu yang penting. Digantung di pagar. Selama nggak perlu juga harus digantung di pagar. Masuk ke kamar juga nggak. Karena prinsip penularannya kan 3 yang saya bilang. Kita nggak akan ketularan itu walaupun kita memberikan masuk ke dalam, kemudian kita ke rumah cuci tangan pakai sabun, insya Allah aman. Gitu. Clear lagi. ya. Itu kami ngalami, Dok. Iya. Bagaimana saya kena, anak nomor 1 kena, istrinya kena lagi hamil, anak nomor 2 kena, si mbak pembantu juga kena. Sedih, Dok, aduh, karena ada yang nganterin makanan digantung di pagar. Aduh, ini kami kok jadi begini gitu kan. Kampung Tangguh Jaya. Berarti yang menjadi sebab munculnya Kampung Tangguh Jaya itu adalah daerah atau lokasi yang banyak warganya terkena COVID. Betul. Nah, sekarang saya mau nanya, kasus Bonang yang 1 RT 1 RW itu kena, Dok, itu sebetulnya dari aktivitas apa itu, Dok?
Sebenarnya di Bojong Nangka tuh sudah bagus penanganannya. Iya. Jadi penanganannya baik dari camat, dari lurah, RT RW sudah bagus. Iya. Akhirnya mereka zero waktu itu, nol Udah kasus nol. di COVID di sana dengan kegiatan Kampung Tangguh Jaya itu. Cuma yang disayangkan memang ada beberapa kelompok masyarakat yang memang tidak mengerti, sudah merasa senang Iya, COVID iya. itu sudah nggak ada, wah kita bisa ngapain nih gitu kan. Akhirnya mereka melaksanakan acara munggahan jalan-jalan ke Bogor. Menjelang Ramadan. Iya, menjelang Ramadan ke Bogor, naik bis, bisnya kan AC tuh. Betul. Jadi bisa penularan tuh droplet, bukan droplet lagi, melalui udara kalau seandainya nggak ada namanya ventilasi. Nah itu kan satu aja yang terkena itu akan bisa menularkan keseluruhan. Atau ketularannya juga bisa di tempat wisata melalui kontak erat atau droplet. Iya, di kontak wisata, duduk di bekas orang, Iya. mau pulang nggak cuci Makan, tangan, iya, benar. atau makanan, dia pulang naik bis, Iya, udah positif, nularin lagi. AC, muter, satu bis itu positif ya dok? Enggak juga. Enggak juga. Dia enggak satu bis, cuma nanti orang yang positif di bis itu nanti nularin lagi ke rumahnya. Di rumahnya ketularan lagi, ya makanya sampai sekarang tuh 108 orang. Masya Allah 108 dalam satu RT apa satu RW? Satu RW. Lah halah. Berarti sebelum beliau di swab, sebelum beliau ketahuan bahwa itu positif, kan pernah taraweh, Iya. pernah ini itu Sudah nularin ya. Udah nularin Sudah kan, nularin, berarti iya. jamaah masjid juga harus swab juga Sudah ya dok? semuanya ya. Itu Sudah. asalnya dari jemaah masjid semua itu juga. La haula. Tetangga kiri kanan, kemudian orang yang pernah berkontak dengan orang yang itu yang pergi munggahan itu semuanya di swab, ada yang positif, ada yang enggak gitu. Makanya kita perintah Pak Bupati di RW 28 kita lakukan lockdown gitu. RW 28 itu Bonang itu. Iya, Jadi teman-teman memang siaga lah. Yang penting kita ini nurut ya. Iya, betul Pak. Karena ketika kita ikut daripada protapnya, sayang diri sendiri berarti sayang juga ke keluarga. Ketika kita kena kan keluarga terancam dan kita nggak tahu kena nggak kenanya. Iya, betul Pak. Itu kan ya Bismillah dan ini pengetahuan buat semuanya nih bahwa corona itu ada, corona itu berdampak baik secara sosial maupun secara apalagi tadi ada penyakit bawaan itu sangat luar biasa. Ada beberapa jamaah kami juga Pak malah yang harusnya 2020 berangkat suami istri wafat. Wah, Kena innalillahi. COVID. Sekarang tinggal anaknya dan yang satu dilanjutkan oleh anaknya hajinya itu, yang satu dilanjutkan oleh bibinya karena boleh begitu kan. Dokter, persiapan haji nih. Persiapan haji. Apa yang sudah disiapkan haji? Sementara sampai saat ini belum ada informasi tentang regulasi haji gitu kan. Iya. Kan begini. Jangan sampai nanti regulasi ada di sini belum siap-siap. Tapi kalau udah siap-siap regulasi nggak ada ya nggak ada masalah Sudah kan langsung. begitu. Gimana dok? Jadi kita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang melalui Kementerian Kesehatan merintahkan kita untuk tetap mempersiapkan jemaah haji. Jadi 100% iya, tetap kegiatan. dipersiapkan. Jadi yang namanya pemeriksaan kesehatan jemaah tetap dilakukan. Kemudian suntik meningitis bagi yang belum tetap dilakukan. Kemudian juga ditambah sekarang karena COVID, maka untuk saat ini semua jemaah itu harus kita suntik vaksin COVID-19. Tapi karena vaksin terbatas masih kita prioritaskan untuk jamaah yang lansia gitu, yang Jamaah usia- kami yang 60 ke atas sudah. Ya. Ada pertanyaan yang terus di grup ini. Kapan yang 60 ke bawah gitu dok? Gimana jawabannya tuh? Dok? Jadi memang kita tuh pengen menyuntik seluruh warga negara Indonesia gitu. Tapi saat ini vaksin itu terbatas. Itu aja sebenarnya. Kalau vaksin nggak terbatas, siapapun yang datang pasti kita suntik gitu. Apalagi memang diprioritaskan untuk jemaah haji. Karena kalau mereka berangkat memang syarat utamanya adalah mereka harus divaksin ya. Dan punten dok, ini juga edukasi buat masyarakat. Kan vaksin yang dipakai oleh negara kita buat calon jamaah haji khususnya juga kan vaksin yang sah menurut WHO ya dok. Iya, Sinovac. Sinovac, karena ada simpang siur. Banyak itu di grup karena- WA gitu. Nah, coba dok dikasih clearance tentang Sinovac itu dok. Jadi memang Sinovac itu di grup WA saya lihat itu beredar Arab Saudi menolak segala macam seperti itu ya. Setuju ya dok. Tapi memang setelah diklarifikasi oleh
Kapuskes Haji Kementerian Kesehatan itu tidak benar. Iya, Jadi iya. nggak pernah Arab Saudi mengeluarkan pernyataan seperti itu gitu. Karena memang tetap Sinovac itu memang sudah dirilis oleh WHO bahwa itu boleh dipergunakan gitu. Iya, iya, iya. Hanya belum masuk di listingnya saja yang untuk memang karena masih prosesnya masih panjang gitu. Masih Tapi panjang. secara umum itu diperbolehkan untuk dipakai dan tidak ada jadi persyaratan di Arab Saudi untuk hal yang demikian gitu. Oh. Jadi nggak usah takut gitu. Berarti itu nggak betul ya? Iya, yang itu hoak, sekarang Pak di Haji. sosmed ini hoak itu kan? Iya. Kan yang kita baca dan kami juga agak kewalahan nih karena itu bukan bidang kami. Kalau kami ditanya rukun haji, sunnah haji ya, Bisa. insya Allah. Tapi kalau Pak apa benar kita nggak ada haji ini ditolak oleh Saudi karena Sinovac ini tidak terdaftar di WHO? Nah, kami minta waktu. Iya. Kan kalau dijawab satu persatu juga repot, makanya kami undanglah dokter. Iya, gitu siap, kan. Pak Haji. Gitu kan. Itu dan luar biasa dokter. Sampai saat ini belum ada regulasi haji ini. Iya, benar, belum ada. Jadi kita juga dapat info dari Kementerian Agama belum ada nih tentang haji. Tapi kita dari Kementerian Kesehatan tetap disuruh mempersiapkan jamaah. Jadi mungkin tetap untuk jamaah haji saya himbau tetap lakukan tetap prosedurnya, kebugaran jamaah tetap dijaga gitu. Mana tahu kan ada peraturan perubahan yang memang ada, kita sudah mempersiapkannya. Betul, dan semua kewalahan dok. Semua kewalahan. Ada yang udah wafat, ada yang udah nggak percaya diri, yang usia 60 ke atas ini udah nggak percaya diri dok. Karena umroh yang kemarin sempat ada sebagai uji coba, yang notabene uji coba itu gagal, dikatakan gagal karena setiap penerbangan mesti ada yang positif. Kan usianya 18 sampai 60 tuh. Iya, Nah, dan itu juga jadi gejala lagi di masyarakat. Bapakmu udah 72, bapak mau dibatalkan aja hajinya. Kenapa Pak? Kan ya nanti haji itu hanya 18 sampai 60. Tolong Pak dibatalin aja. Terus kalau batal bapak buat apa? Saya mau umroh aja lah. Nanti selebihnya buat ini. Pak kan umroh juga lagi nggak ada. Tapi banyak yang memang sudah sudah tertanam begitu, udah tertanam yang dibatalkan. Iya, Akhirnya haji sudah batal, umroh juga nggak nggak jadi. ada gitu kan. Masya Allah. Dan dok sebagai edukasi kepada masyarakat, apa yang penting dokter sampaikan Mangga? Sebenarnya untuk COVID ya, untuk COVID-19 ini yang paling penting itu kita jangan lengah ya, tetap waspada, tapi jangan panik gitu. Itu yang perlu diingat. Jangan didiskriminasi penderitanya. Yang paling penting pencegahannya pertama adalah 4M. Jadi pertama pakai masker, Iya. kemudian jaga jarak, Iya. kemudian cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Yang terakhir hindari kerumunan. Nah, itu dia yang perlu kita jaga. Bagaimana caranya supaya virus COVID ini tidak menyebar di antara kita gitu. Karena memang yang kita takutkan penyebaran COVID itu bukan di orang sehat. Orang sehat itu menularkan ke orang yang punya penyakit komorbid. Iya. Penyakit komorbid itulah yang bisa menyebabkan kematian pada yang terkenanya. Makanya Penyakit komorbid itu penyakit bawaan. penyakit yang ada di badannya Yang ada di seperti badan. jantung, gula darah, kolesterol, stroke segala macam itu Jadi bisa. beliau akan numpang di situ. Iya, dia akan lebih memperparah penyakitnya. Masya Allah. Makanya ada orang yang beranggapan saya kena COVID tidak apa-apa. Itu alhamdulillah, berarti Bapak Ibu termasuk orang yang tidak memiliki komorbid. Tapi Bapak bisa menularkan ke orang yang punya komorbid, itu yang harus diperhatikan gitu. Iya. Makanya tetap harus laksanakan 3M tadi, jangan 4M tadi, jangan sampai lengah gitu. Kalau kita lengah, kita lah yang akan membawa mudarat kepada orang lain gitu. Itu yang harus kita perhatikan. Termasuk ini dok, dokter kan dari Sumatera Barat nih. Iya. Sampai hari ini tanggal 5, mungkin banyak kan warga Tanah Abang, pengusaha Tanah Abang yang sukses di Jabodetabek, yang sudah di Sumatera Barat atau sudah di mana dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan mereka supaya juga protect? Karena memang Jakarta ini kan luar biasa fenomena tentang COVID-nya kan begitu kan. Saya sendiri ngalami kalau pulang ke Ciamis itu agak nggak pede kalau ke musola nggak pede dari Jakarta tuh pulang kan begitu kan. Nah bagaimana tuh dok dan tentang sehingga pemerintah itu mengeluarkan aturan dari tanggal 6 sampai tanggal 17 tidak ada mudik gitu kan. Gimana tuh dok? Jadi memang itu usulan dari Kementerian Kesehatan, dari ikatan-ikatan profesi dokter gitu. Karena pengalaman kita di tahun kemarin itu bahwa orang yang setelah liburan Lebaran itu memang terjadi peningkatan kasus yang sangat tajam. Betul. Akhirnya nih pemerintah memutuskan sekarang tidak boleh untuk mudik gitu. Tujuannya apa gitu? Tujuannya jangan sampai nanti
terjadi kerumunan dan kita yang di Jakarta ini menularkan ke orang yang di kampung kita, orang yang kita sayangi, orang tua kita, nenek kita udah pasti punya penyakit penyerta. Setuju. Kalau kita di Jakarta datang pulang membawa itu, kita OTG, kita menularkan, nah itu akan bermasalah untuk kesehatan mereka gitu, bahkan sampai menyebabkan mereka bisa meninggal dunia gitu ya, seperti itu. Makanya pemerintah melarang mudik, kemudian kita di Jabodetabek tuh hanya boleh melintas sesama Jabodetabek, Pak. Namanya jadi daerah-daerah yang boleh hanya itu, kita aja ke Serang tidak diperbolehkan ya, dari kemarin Kabupaten Tangerang. saya baca kemarin itu statement dari gubernur, orang Jabodetabek nggak boleh ke Serang. Betul. Dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kalau begitu memang sekat klasternya itu sangat ini ya Dok ya. Dan ini yang paling rawan pengusaha Dok. Ya. Kalau PNS kan memang udah dibatasi dengan jam dan waktu kerja dan liburnya. Kenapa tanggal 6 sampai tanggal 17? Nah PNS libur tanggal berapa Dok? Liburnya tanggal merah itu aja. Tanggal merah itu aja kan, jadi nggak ada kesempatan pulang. Nggak ada. Nah kalau model saya, pengusaha yang lain, kapan aja pulang kan bisa kan gitu. Dan budaya pulang minimal ada dua kalau Idul Fitri itu. Satu memang salaman, yang kedua ke tempat rekreasi. Yang dua-duanya sama-sama sangat bersiko kan gitu ya dokternya. Tapi alhamdulillah Indonesia udah nurun ya dok ya. Iya, secara kasus kita sudah mulai turun di Kabupaten Tangerang juga. Walaupun di Jakarta ada peningkatan kasus Pak Haji. Jadi makanya kalau Jakarta meningkat, umumnya kita akan meningkat juga di Kabupaten Tangerang karena interaksi kita. Betul. Orang kita kerja di Jakarta. Pulang ke rumah nularin ke istri, anak dan yang lainnya. Jadi akan meningkat juga kasus kita gitu. Makanya kita harus hati-hati dengan protokol kesehatan tadi. Iya. Mohon doanya dokter untuk khususnya calon jamaah haji. Amin ya. Karena kita juga bingung dalam artian kebetulan kemarin kami juga ada buka bersama sama Pak Dirjen waktu hari Rabu dari Gapura, kami di Asosiasi Gapura dengan Pak Direktur juga hadir gitu kan bahwa memang tahun ini tahun yang luar biasa, serba salah, maju salah, mundur salah. Kalau misalkan dari Saudi itu turun 30% aja untuk calon jamaah haji Indonesia. Dengan 30% itu kata Pak Dirjen itu kan Pak Khairiji itu butuh waktu 3 bulan. Terus sementara sekarang udah Ramadan udah tanggal 23 misalkan atau udah di Ramadan nih. Udah di Ramadan, terus yang kedua nanti Syawal, udah Syawal 1 bulan, nanti Zulqa'dah udah mulai berangkat tuh. Udah mulai, dan itu biasanya Syawal udah selesai. Masyarakat sendiri udah ke Walimatus Safar gitu kan. Sementara sekarang kan ada tambahan tugas ya Dok ya. Ada sebelum berangkat karantina dulu, juga ada prokesnya, dan itu kerjaan tambahan tidak mudah kan begitu kan. Yang jelas bahwa Allah lah yang ngasih yang terbaik, Allah ngasih yang terbaik, dan mudah-mudahan Tangerang ini cepat netral, netral supaya Pak Bupati sebagai ketua dari Satgas COVID ini bisa beralih ke yang lain, ke kemiskinan masyarakat dan lain sebagainya, karena sangat direpotkan dan menyerap dana juga luar biasa sangat ini COVID ini sangat banyak tuh. Terus yang kedua juga ketika udah clear juga masyarakat juga bisa beraktivitas seperti yang lain, daya beli turun dan lain sebagainya dari COVID ini. Bismillah, mudah-mudahan Allah angkat COVID ini. Amin. Allah kuatkan semuanya dan mudah-mudahan para pemimpin kita juga diberikan kekuatan sehingga ekonomi tetap stabil. Amin. Nah barangkali itu yang kami bincangkan pada hari ini. Terima kasih dokter sama-sama atas Pak Haji. Terima kasih dan salam buat sahabat di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Ada Pak Agus dan lain sebagainya. Dulu ada senior dokter Dewi. Sekarang beliau itu ya udah masuk lagi dokter. Sekolah dia. Lagi sekolah ya. Luar biasa dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kekuatan ya. Amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kami disponsori oleh Sukari, korma yang kami langsung datangkan dari Madinah. Ada juga di sini Majol, saya juga ada Ajwa. Sukari ini kalau di Madinah ini dong dibilangnya kurma laki, buat stamina. Selain dimakan, ada hal yang lebih baik caranya. Siapin air panas di gelas, korma diambil, dibuang bijinya, dibenyekin dikit, masukin, tutup. Kalau misalkan yang lagi puasa bisa dari zuhur tuh, begitu nanti menjelang ajar maghrib itu airnya udah merah tuh, diminum, wah luar biasa. Luar biasa. Kalau Ajwa, apalagi Ajwa ini luar biasa. Barang siapa
yang mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka hari itu ia tidak akan terkena racun maupun pengaruh sihir. Ini Bukhari Muslim. Luar biasa. Dan kurma ajwa ini adalah satu jenis kurma yang ditanam oleh tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, juga majol dan lain sebagainya. Ini ajwa ini kalau dari kedokteran gimana, Dok? Jadi sebenarnya kurma itu termasuk buah-buahan yang mengandung kaliumnya tinggi. Itu Dan ini memperkuat susah daya tahan. larutnya lama katanya ya. Iya, jadi seratnya bagus gitu. Jadi itu membagus. Jadi jika kita makan kolesterol dengan makan kurma itu akan mengurangi penyerapannya oleh tubuh kita. Oh iya. Apalagi lagi saum ya, Dok. Iya, ya. lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi, Masya Allah. Nah, kurma ajwa, kurma sukari, kurma majol dan jam-jam juga tersedia di Ulu Alba Podcast. Jangan lupa like, share, dan subscribe.